لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita selesaikan bersama-sama mentahsin bacaan kita ya, 2 ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat ke 177 178. Berikutnya mari sama-sama kita terus meningkatkan pemahaman kita terhadap setiap ayat yang kita baca. Malam ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang kondisi ya, orang-orang yang menukar keimanan dengan kekufuran. Ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menyinggung tentang peristiwa perang Uhud ya. Jadi sangat panjang penjelasannya, beberapa pertemuan, karena memang perang Uhud ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat mendebarkan ya, dan cukup membuat kesedihan yang luar biasa, sehingga Allah SWT juga mengingatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya kemarin, wala yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Dalam memahami 2 ayat ini kita tidak boleh lepas dari ayat sebelumnya. Makanya ayat sebelumnya kemarin ya, kita mendapatkan satu penjelasan bahwa ayat tersebut turun terkait dengan tasliyah ya, tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan kau merasa sedih. Tasliyah artinya itu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kepedihan ya para sahabat ya, yang banyak berguguran ya pada peristiwa perang Uhud. Ada 70 sahabat yang terbunuh pada saat itu. Subhanallah. Ini pelajaran ya. Kemudian ayat ini menyinggung tentang bagaimana sikap ya orang-orang pendusta, orang-orang yang ingkar, orang kafir, orang-orang munafik, yang pada perang Uhud itu ketika berangkat seolah-olah dia memang menjadi pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi mereka, mereka langsung mundur ke belakang. Ini sikap yang pengecut, sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita singgung bahwa orang-orang yang seperti itu masuk dalam golongan munafiqun ya, orang-orang munafik. Nah, mari kita sama-sama cerna dengan baik tafsir dan penjelasan ya secara panjang lebar. Namanya tafsir itu menjelaskan ya. Jadi penjelasannya tentu lebih dari ayat ya, karena harus dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Jadi ketika Allah menjelaskan firman-Nya dengan menggunakan taukid ya, inna, ini artinya ada satu penekanan yang sangat luar biasa. Jadi tolong diingat-ingat. Jadi ada penekanan dan pengukuhan ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ishtarau, yang membeli ya, makna aslinya memang membeli ya, bisa dimaknai menukar ya. Menukar apa? Al-kufra, kekufuran ya, ditukar dengan apa? Bil imani, dengan keimanan ya. Jadi kalau kata-kata membeli itu biasanya kan
ada dua belah pihak. Ada yang menyerahkan barang berharga berupa uang, ada yang kemudian menerima uang tersebut dan kemudian menerima kembali barang yang disukai. Kalau zaman dahulu belum ada uang itu namanya apa? Barter ya. Barter. Jadi tukeran. Sekarang juga masih ada di beberapa tempat di daerah-daerah terpencil, mungkin di beberapa daerah yang masih di pedalaman sana masih biasa itu terjadi barter. Ya tukar barang ya. Jadi hasil pertanian ditukar dengan hasil laut biasanya ya, untuk lauk dan lain sebagainya, barter. Ya, itu juga dalam istilah ishtaro, menukar. Nah biasanya orang yang menukar sesuatu itu karena memang tertarik. Nah, tertarik ya kan? Ya, kita ingin membeli mobil misalnya ya. Kenapa? Karena kita tertarik dengan mobil itu. Betul nggak? Kalau nggak tertarik ngapain kita beli? Ya. Ini kita harus dimainkan dulu dengan analogi supaya kita paham. Ya, jadi ketika kita membeli sesuatu pasti kita tertarik dengan barang tersebut. Nggak mungkin kalau nggak tertarik. Makanya kita menyerahkan barang berharga kita juga untuk mendapatkan itu. Insyaallah luar biasa ya. Nah, jadi orang-orang yang digambarkan seperti ini rela menjual barang yang sangat berharga ditukar dengan apa? Barang yang apa? Kekufuran itu artinya ya sesuatu yang apa? Nggak ada nilainya sama sekali. Ya, tapi anehnya orang-orang seperti ini menganggap bahwa kekufuran itu memang yang apa? Yang menarik bagi dirinya. Jadi begitu. Dan biasanya memang ketertarikan dunia itu memang seperti itu. Ya. Jadi kekufuran, keingkaran itu kan terkait dengan kemewahan-kemewahan dunia biasanya. Ya. Jadi seperti itu. Orang rela apa? Rela menggadaikan imannya. Ya. Karena ingin mendapatkan sesuatu. Sama itu. Merelakan sifat jujurnya untuk mendapatkan sesuatu, kekuasaan atau harta biasanya. Kalau kita kembangkan ke situ arahnya. Dan sekarang ini gejala itu makin apa? Terasa, ya. Pokoknya agama itu udah enggaknya, ya udahlah, yang penting nggak ada orang tahu aja gitu. Ya. Berarti kan imannya rapuh itu. Kalau imannya nggak rapuh, walaupun nggak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau ada transaksi dua orang, ya, itu Allah menjadi yang ketiga, yang menyaksikan. Maksudnya Allah yang menyaksikan, Allah yang melihat, walaupun nggak ada orang lain melihat. Nah bagi orang yang ketertarikannya ke dunia itu lebih kuat, itu akan merelakan keimanannya kepada Allah SWT. Jadi begitu. Jadi ini pesan-pesan yang bisa kita ambil di balik ayat ini. Ya. Ya langsung saja. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Ya, orang-orang yang menukar kekufuran dengan keimanan. Orang-orang munafik yang waktu berangkat bersama Rasul itu kan seolah-olah dia orang mukmin, orang baik, ya. Banyak orang-orang yang di situ tidak sama apa yang nampak di luar, di permukaan dengan apa yang terpendam dalam hati mereka. Jadi rela menukar kekufuran dengan keimanannya. Dan yang seperti ini tuh la yadurrullaha syai'a, enggak usah khawatir ya, sedikit pun mereka itu tidak merugikan Allah sama sekali, syai'an. Ya, tidak merugikan, tidak memberikan madarat bagi Allah sama sekali. Ya, mungkin mereka itu mengira bahwa itu akan mengganggu kekuasaan Allah, mengganggu dakwah Islam. Ya, mungkin mereka punya
target-target seperti itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak merugikan, tidak memberi madarat sama sekali ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai penguatan, sebagai apa? Cara Allah untuk mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Enggak usah terlalu khawatir juga gitu ya. Tatkala ada pembangkangan, tatkala ada penyelewengan mereka itu. Bahkan kalau seandainya menyeleweng semuanya pun itu pun juga tidak mengurangi kedikdayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak. Kalau seandainya semuanya pun enggak mengikuti dakwah Nabi pun itu juga enggak akan mengganggu kerajaan dan kekuasaan Allah. Nah, walahum adzabun alim, bagi mereka adzabun alim, disediakan azab yang menyakitkan. Kenapa? Karena di dunia mereka itu menyakitkan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana tidak? Berangkat bareng. Ya, seolah-olah mereka mendukung tapi menggunting dalam lipatan atau menjadi duri dalam daging. Ya. Mereka itu, makanya itu cukup menyakitkan pada saat itu ya, menyakitkan para sahabat, menyakitkan Rasulullah. Maka pantaslah kalau kemudian mereka itu mendapatkan ancaman adzabun alim begitu, karena jadi balasan itu sesuai dengan perilaku yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan. Kalau dalam soal balasan pahala itu ats-tsawab biqadrit ta'ab, pahala itu ya sesuai dengan tingkat kesulitan yang dilakukan. Ya, siksa orang-orang kafir juga seperti itu. Kenapa? Karena mereka sangat menyakiti orang-orang munafik. Ya, sikapnya itu sangat menyakitkan sekali. Nah, jadi memang sikap hipokrit ya munafik ini memang sangat menjijikkan dan sangat merepotkan dan sangat membuat perpecahan dan membuat kerusakan yang luar biasa ya. Dan susahnya itu nggak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuman kita mesti mendeteksi dari sisi lahiriahnya ya, atau ciri-cirinya. Kalau kita menstempel bahwa orang tersebut orang munafik ya memang susah. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi kita tahu ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya adalah suka mencari-cari ya. Mencari-cari sesuatu yang nanti akan dikhabarkan, diceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Istilahnya itu memata-matai kebaikan. Memata-matai. Jadi kebaikan itu masih dimata-matai. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, suka mencari-cari kesalahan. Padahal dalam forum pengajian masih dicari-cari kesalahannya, kira-kira celahnya ada di mana kesalahan itu. Ini ciri. Ya, memang berat menghadapi orang munafik, itu berat sekali. Ya, berat sekali. Ya. Jadi kalau hadis yang sudah kita hafal ya, idza hadatsa kadzaba ya, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi ada 3 ciri orang yang kena penyakit nifak itu adalah ketika berbicara dia banyak bohongnya. Nah, berbicara banyak bohongnya. Ya, misalkan dia melakukan kesalahan padahal jelas-jelas salah itu. Ya, ketika dicek kesalahan itu dia akan bela bahwa yang dilakukan bukan kesalahan. Dengan berbagai manuver, dengan berbagai susunan kalimat-kalimat yang dia buat untuk mengamankan dirinya. Ya, untuk mengamankan dirinya supaya dia tidak dikatakan salah. Subhanallah. Memang seperti itu, ciri dari dulu seperti itu. Pandai bersilat lidah. Ya, pandai bersilat lidah, ya. Kemudian
itu selalu membela diri walaupun dirinya salah, betul-betul salah, itu masih cari-cari itu, ya, cari-cari kebohongan, ya, karena kebohongan itu akan menarik kepada kebohongan berikutnya. Orang bohong sekali itu dia akan berbohong yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang telah dia lakukan. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji banyak mengingkari janji itu. Ya. Banyak ingkar janji. Hati-hati, ya. Ini hati-hati kita semuanya, ingkar janji. Sudah janji disepakati perjanjian itu tapi diingkari. Wa idza tumina khana, tatkala diberikan amanah dia berkhianat. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini yang terjadi apa di negeri kita, terjadi huru-hara yang luar biasa, ya, terjadi korupsi yang luar biasa, nggak tertolong lagi, sudah seolah-olah sudah susah sekali dicari benang merahnya, ya, luar biasa itu, ya. Karena apa? Karena kedustaan demi kedustaan yang dilakukan oleh para pejabat, ya. Jadi sebagian pejabat, bukan semuanya, ya, ada juga pejabat yang baik, yang soleh juga ada, juga banyak, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Karena apa? Karena kemunafikan dipelihara. Nah, gitu, ya. Kemunafikan dipelihara. Ya, kita harus mengambil ibroh dan pelajaran dari ayat ini. Ya, mereka kenapa diancam oleh Allah dengan adzabun alim? Karena perilaku mereka layak untuk mendapatkan apa? Ancaman adzabun alim. Subhanallah. Ya, ayyalladinas tabdalul kufra bil iman, ya. Mereka menggantikan kekufuran dengan keimanan, ya. Yang dimaksud di sini adalah wahum al munafiqun al madhkuruna qablu, yaitu orang munafik yang disebut sebelumnya, ya. Jadi sebelum ayat ini Allah juga sudah menyampaikan bahwa sebagian, ya, orang-orang yang ikut perang dalam Uhud itu ada mereka yang memang orang-orang munafik. Nah, la yadurrullaha syai'a, ya. Jadi lan itu maknanya sekali-kali, selamanya, ya. Lan, ya, itu maknanya selama-lamanya, ya. La yadurrullaha syai'a, selama-lamanya mereka itu tidak akan, la yadurrullah bi kufrihim, ya. Dengan kekufuran mereka itu mereka tidak memberikan madarat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, wartidadihim, dan kemurtadan mereka dan kembalinya mereka dari medan pertempuran kembali ke Madinah, ya. Karena menganggapnya bahwa kalau yang ikut perang itu ya orang-orang yang pendek umurnya, ya. Jadi merasa kalau kembali itu dia akan mendapatkan umur atau usia yang lebih panjang. Dikiranya kalau ajal itu dia yang menentukan. Padahal ajal itu ya Allah yang menentukan. Bukan soal dia ikut perang terus mati atau enggak ikut perang dia enggak mati, enggak, sama sekali enggak. Nah, perasaan orang-orang yang seperti itu ya sangat nista. Ya, karena menganggapnya bahwa umur dan kematian itu dia yang menentukan. Walahum adzabun mu'limun. Jadi alimun mu'limun, ya. Azab yang menyakitkan, alim mu'lim, ya, yang sangat menyakitkan azab itu sesuai dengan perbuatan mereka. Baik. Kemudian yang kedua, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang kafir mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka, ya, lebih baik bagi mereka. Jadi jangan mengira bahwa tenggang waktu atau Allah menangguhkan waktu kepada mereka masih diberi hidup itu sebuah kebaikan. Salah, ya. Masya Allah.
Makanya dalam qiraah yang lain, kalau di qiraah sab'ah itu ada yang membaca wala tahsabannal ladina pakai tak, berarti khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan mengira wahai Muhammad, ya, bahwa orang-orang kafir ya ketika diberikan tangguh nyawanya belum dicabut, ya, jangan dikira bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Enggak sebenarnya. Ya. Nah, innama numli lahum liyazdadu ithma. Ya, sesungguhnya kami tangguhkan mereka, ya, bagi mereka liyazdadu ithma, hanyalah agar dosa mereka itu semakin bertambah-tambah. Jadi jangan salah faham dan gagal fokus kita dalam membaca ayat, dalam membaca kehidupan juga. Ya, sering orang mengira bahwa yang disebut kesuksesan, bahwa ketika dia mendapatkan harta yang banyak, melimpah, rumah yang mewah, ya, badan selalu sehat, segar bugar, dan banyak orang Islam yang tergiur dengan kondisi mereka ini. Repotnya, ya, padahal ayatnya jelas, mereka ditangguhkan, diberikan waktu, ya, makin diberikan kekayaan, usahanya makin meningkat, dengan kekufurannya, ya, dengan kekafirannya, dengan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan apa? Diulur, ya, ada apa namanya? Iya. Kalau orang Jawa itu dilulu, tahu nggak dilulu? Apa dilulu, ya? Dibiarkan, ya. Agar supaya apa? Liyazdadu itsma. Ternyata ada ayat seperti ini. Agar mereka semakin bertambah-tambah dosanya. Ya. Jadi tambah bebannya di akhirat kelak. Jadi kita sebagai seorang mukmin jangan salah paham. Jangan salah dalam memahami, ya, kehidupan ini. Ya. Nah, ini anehnya banyak orang-orang yang ngaku Islam tapi tergiur dengan pola mereka. Kalau begitu jangan-jangan mereka yang benar, yang praktek riba, ya, yang menghalalkan minuman keras, ya, yang membiarkan prostitusi untuk menambah income negara misalnya, ya. Jangan-jangan itu yang benar. Jangan-jangan kan begitu akhirnya. Ya, banyak orang yang tergiur, enggak kuat, ya, dalam menjalani kehidupannya. Padahal bagi orang mukmin itu punya pandangan yang berbeda. Bukan soal kemuliaan itu ditentukan kepada apa? Kepada keberhasilan dia meraih duniawiah seperti itu bukan. Ya. Jadi Islam dan keimanan kita punya cara pandang tersendiri. Ya. Bahwa kebaikan itu bukan di situ. Ya. Makanya di surah Al-Fajr itu ada ayat berbunyi fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi dua ayat ini menjadi pelajaran penting dan harus diingat-ingat oleh kita, ya, supaya jangan gagal faham kita itu bagaimana memahami kehidupan yang sebenarnya. Karena kita orang mukmin, ya, beda cara pandang orang yang tidak mukmin, sangat jauh berbeda. Ya, orang mukmin itu selalu mengaitkan, ya, perilakunya dengan kehidupan akhirat kelak, selalu mengaitkan itu. Dan memang harus kita latih diri kita untuk mengaitkan segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu kita sambungkan dengan akhirat. Ya, walaupun kita belum masuk ke akhirat. Ya. Jadi fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu, ya, wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Adapun manusia, ya, tatkala mendapatkan kemuliaan, ini kebanyakan manusia, ya, bicara kebanyakan manusia, ya,
wa na'amahu, dan mendapatkan kenikmatan, dan Allah berikan nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, dia merasa bahwa dia itu sudah mulia, merasa bahwa Allah telah memuliakan dia, sehingga apa? Euforia. Jadi mensikapi harta dan kekuasaan itu ya dengan sikap-sikap yang tidak menunjukkan bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seringkali dirayakan dengan cara-cara yang justru mendatangkan kemurkaan Allah. Itu manusia. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu bi ahanan. Tatkala rezekinya dibatasi, disempitkan oleh Allah, merasa rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Padahal hina atau mulia seseorang bukan terdapat pada pada kemuliaan jabatan dan harta dunia, tidak sama sekali. Nah, jadi kalau orang menilai seperti itu sama halnya orang yang tidak punya keimanan. Ya, karena bukan di situ letak nilai seseorang, itu bukan di situ. Insyaallah luar biasa ya. Nah, ini. Jadi salah ya apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Diberikan tangguh waktu ya. Orang-orang munafik yang mundur dari peperangan itu merasa bahwa kalau dia mundur akan diperpanjang waktunya, akan ditambah umurnya, sementara yang ikut perang akan cepat meninggal karena terbunuh. Ya, ini anggapan mereka. Ya, padahal kualitas umur itu bukan ditentukan panjangnya. Betul apa salah? Betul apa salah? Kualitas umur bukan ditentukan oleh panjangnya, akan tetapi bagaimana mengisi usia atau umur itu dengan berbagai kebaikan. Jadi umur itu laksana, kalau hidangan itu bisa dianalogikan dengan tempat makanan, itu umur. Ya, tempat makanan, bisa piring, bisa nampan. Ya. Nah, mahalnya hidangan itu bukan ditentukan oleh piring, bukan. Tapi ditentukan oleh isinya. Iya. Ya, walaupun bukan di piring yang bagus ya, piring biasa, tapi kalau makanan itu memang sudah terkenal bahwa makanan itu makanan yang berkualitas dan rasanya sudah sangat masyhur, ya, orang tetap akan meraih yang ini dan menganggap itu yang benar, menganggap itu yang berkualitas. Jadi umur juga demikian, bukan soal panjangnya, ya, bukan berarti kalau umurnya panjang terus mulia gitu, ya enggak. Nah, kalau panjang hanya dapat panjangnya doang, umur panjang tapi kualitasnya enggak ada, buat apa? Ya. Ada juga orang yang umurnya hanya 30 tahun, hanya 40 tahun, tapi dipenuhi dengan prestasi-prestasi kebaikan. Ya, kita ambil contoh lah kemarin yang baru saja almarhum yang meninggal itu siapa? Syekh Ali Jabir. Umurnya berapa? Baru 44 atau 46. Tapi semua melihat dan semua mendengar bahwa Syekh Ali Jabir hampir seluruh hidupnya didakwahkan untuk apa? Dakwah Al-Quran. Bahkan beliau punya cita-cita untuk mencetak ya puluhan ribu hafid di Indonesia. Dan mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan oleh generasi muslim seperti antum semuanya, penerus-penerus Syekh Ali Jabir. Bahkan beliau pernah mengatakan begini, satu saat nanti Indonesia akan dipimpin oleh seorang hafid. Nah, ini cita-cita beliau. Saya mendengar sendiri di YouTube beliau tuh. Ya, satu saat nanti akan muncul presiden yang hafal Quran, yang dia alim Al-Quran, yang mampu untuk mengemban amanah itu, insya Allah. Ya, paling tidak baca Qurannya bagus lah itu ya. Masa kita mayoritas muslim ya punya presiden yang misalnya baca Qurannya saja nggak bagus, kan ya sayang. Padahal banyak yang bagus dan banyak yang ya ini arahnya ke sana. Dan mudah-mudahan itu terwujud cita-cita itu ya. Dan tidak mustahil ya, kalau kita terus berjuang maka insya Allah Allah akan munculkan nanti pemimpin yang hafal Al-Quran, yang betul-betul hafid Al-Quran, yang kemudian dia memahami dan mengamalkan isi Al-Quran.
Quran. Allahumma amin. Jadi itu kualitas umur bukan ditentukan pada panjang dan pendeknya umur seperti yang difahami oleh orang-orang kafir tadi. Masya Allah ya. La yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. La yadunnanna ya al-kafiruna anna imhalana lahum biduni jazain wa adzabin. Jadi jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa ya pembiaran yang kami lakukan, yang Allah lakukan kepada mereka biduni jazain ya, atau itu bisa dimaknai tenggang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa ada balasan dan azab, bukan, tapi itu juga akan ada balasan dan azabnya. Wa italatun li a'marihim khairul lahum ya. Nah, jangan menganggap bahwa dibiarkan diberikan umur yang panjang itu kemudian dianggapnya itu adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Belum tentu. Justru kata Al-Qur'an tadi liyazdadu itsma ya, agar menambah ya mereka ya. Jadi itu dosa mereka semakin bertambah. Liyazdadu itsma. Kan ngeri ini ya. Jadi ngeri sekali. Ya. Jadi sekali lagi jangan gagal faham, jangan salah faham bahwa dipanjangkan umur itu terus kemudian menjadi nilai kebaikan. Belum tentu seperti yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Itu salah besar ya. Kita sebagai seorang mukmin yang memahami Al-Qur'an tentu berbeda cara pandangnya ya. Kita memandang bahwa kebaikan itu ketika seseorang mengisi kesempatan, usia dan waktunya itu dengan berbagai kebaikan-kebaikan, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka diancam walahum adzabun muhin. Kalau tadi adzabun alim, di sini adzabun muhin, yaitu bagi mereka disediakan azab yang menghinakan. Walahum fil akhirati adzabun yuhinuhum ya. Ahana yuhinu ya, azab yang akan menghinakan mereka di akhirat kelak. Kenapa azab itu menghinakan? Ya iyalah ya. Jadi orang di dunia saja kalau di penjara itu ya, itu sebagian orang menganggap bahwa itu kehinaan. Nah, apalagi kalau penjaranya di dalam neraka jahanam. Sudah jelas-jelas itu. Kalau di dunia orang mengira itu masih bisa salah. Wah, orang itu di penjara hina, belum tentu. Ya, lihat dulu persoalannya. Dia di penjara soal apa gitu. Ya. Kalau soal dia misalnya mempertahankan prinsip nilai kebenaran, Imam Malik juga pernah di penjara dulu. Ya. Apa Imam Malik salah? Apa Imam Malik terus hina? Ya enggak. Kemudian siapa lagi yang pengarang tafsir Al-Azhar itu? Buya Hamka di penjara juga. Apakah terus beliau hina di penjara itu? Bukan. Beliau di penjara malah ngarang kitab tafsir. Itu di dunia. Jadi serba subjektif ya di dunia itu. Tinggal siapa yang memandang. Tapi kalau di akhirat ya, kalau ada pumuhin ya muhin beneran, hina bener-bener dihina oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang merasa di dunia aman, misalnya korupsi sekian triliun merasa aman, itu justru ketika dia merasa aman dan tidak tertangkap itu justru Allah ingin menambah kengerian dia nanti di akhirat. Mending yang tertangkap terus dia bertaubat. Tobatnya gimana? Diserahkan lagi itu hartanya kemana? Kena negara, karena uang negara ditimbat. Cara tobatnya orang korupsi gimana? Kembalikan hartanya. Nggak cukup hanya segera dia di penjara ya sekian tahun ya, sedangkan harta yang dikorupsi itu sekian triliun misalnya, begitu dia keluar dari penjara leha-leha dia ya, masih bisa menikmati hasil korupsi. Tidak lantas hilang nanti seksanya di akhirat, enggak. Jangan dikira makin pedih nanti kalau dia seperti itu ya. Tapi kalau dia mau mengembalikan harta itu ke negara ya yang dikorupsi ya, karena itu uang rakyat ya, uang negara, uang rakyat dikorupsi dikembalikan, itu baru tobatnya orang korupsi. Iya, paham?
insya Allah. Jadi jangan merasa kalau kemudian tidak tertangkap ya, terus badannya makin sehat, pada dia koruptor, terus diperpanjang umurnya, bahwa dia telah mendapatkan keamanan dan kebaikan. Enggak, salah itu. Justru makin menambah kepedihan di akhirat kelak. Jadi itu kan begitu. Orang-orang yang korupsi itu kan orang-orang yang menukar kejujuran dengan kebohongan sama, keingkaran sama. Kalau kita kembangkan ke situ, ya. Jadi orang-orang yang menukar keimanannya dengan apa? Kekufuran, ya. Jadi iman yang seharusnya dia pelihara malah ditukar dengan kekufuran, keingkaran. Naudzubillah min dzalik. Pantas kalau kemudian mereka itu diancam oleh Allah dengan adzabun alim, adzabun muhin, adab yang menyakitkan dan adab yang menghinakan bagi mereka. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya dua ayat yang kita pelajari pada malam hari ini, bisa menambah bekal kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa bisa meningkatkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan yang senantiasa kita baca ini. Tidak hanya sekedar kita baca, kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.